Setelah beberapa hari tidak ada kasus baru alias melandai, Kota Batu kembali menambahkan daftar panjang kasus COVID-19 pada Rabu kemarin. Ada tambahan cukup signifikan di Kota Batu, yakni 14 terkonfirmasi positif. Dinas Kesehatan Kota Batu juga mendata adanya tambahan positif 14 pasien, yaitu 2 orang tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Baptis, 7 pasien probable dan 5 pasien suspek. Dari 14 pasien tersebut, 7 orang dirawat di rumah sakit, 1 orang meninggal, 2 orang isolasi di shelter, dan 4 orang isolasi mandiri di rumah. Selain itu, Satgas COVID-19 juga mendata kawasan zona merah atau resiko tinggi di Kecamatan Junrejo, ada di Desa Mojorejo, Desa Telekung, dan Desa Pendem. Kecamatan Batu ada di Desa Pesanggrahan, Sumberrejo, Kelurahan Songgokerto, Temas, dan Kelurahan Sisir. Kecamatan Bumi Aji ada di Desa Giripurno dan Desa Punten. Untuk zona oranye ada di Desa Sidomulyo, Desa Pandanrejo, Kelurahan Ngaglik, Desa Beji, dan Kelurahan Dadaprejo. Serta zona kuning di Kecamatan Bumi Aji ada di Desa Brantas, Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Desa Bulukerto, Desa Bumi Aji, Torongrejo, dan Gunung Sari. Sementara hingga saat ini jumlah akumulatif mencapai 260 orang. Di antaranya aktif 57 orang, sembuh 147 orang, dan meninggal dunia 19 orang. Hingga saat ini upaya pemerintah Kota Batu untuk menekan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Batu telah melakukan penyemprotan desinfektan di segala tempat yang dianggap rawan penyebaran COVID-19 dan pendisiplinan warga masyarakat untuk memakai masker dan menjaga jarak sosial maupun jarak fisik. Yanto Yancong melaporkan. Sepinya penumpang angkutan umum di tengah pandemi COVID-19 dikeluhkan sejumlah sopir angkot yang biasa mangkal di terminal Kota Batu di beberapa jurusan di Kota Batu, karena setiap harinya hanya bisa menarik atau menjalankan angkutannya 2 kali pulang pergi. Seperti inilah suasana angkutan umum di Terminal Kota Batu. Terlihat beberapa angkutan umum dari 8 jurusan memadati Terminal Kota Batu karena sepinya penumpang. Dalam sehari sebelum pandemi COVID-19, para sopir angkutan umum bisa menghasilkan 150.000 per hari, namun saat ini hanya mampu untuk membayar setoran angkutannya. Selain itu, dalam sehari bisa menarik 4 kali hingga 5 kali pulang pergi, kini hanya mampu 2 kali pulang pergi. Salah satu sopir angkutan umum mengaku pasrah sepinya penumpang. Meskipun telah mendapat bantuan dari pemerintah selama 3 bulan dengan nilai 300.000 per bulannya, itu pun tidak mencukupi dengan kondisi di tengah pandemi COVID-19. Dengan kondisi penumpang sepi akibat pandemi COVID-19, para sopir berharap bantuan tersebut akan kembali karena bantuan tersebut bisa membantu kelangsungan hidup sehari-hari. Semua sepi. Ya. Mengeluh semua. Sehari bisa narik berapa kali, Pak? Cuma kadang 2 PP, kadang 2 PP 4 kali. Biasanya berapa kali, Pak? Biasanya 3 kali, sekarang nggak nyampe. Terus kayak ada bantuan kemarin, Pak? Untuk para supir-supir sendiri sudah menerima belum? Habis yang Habis 300-an ini 3 kali. 3 kali, Pak. Ya. Nggak mencukupi, Pak, ya? Nggak mencukupi. Ya nggak cukup lah. Pokoknya nggak jangkau. Tiap hari nggak jangkau. Biasanya dulu sebelum ada corona gini bisa 150 motor. Sekarang cari 100 saja nggak dapat. Yanto Yancong melaporkan. Akibat terpaan angin kencang beberapa hari yang lalu, para petani merugi akibat bunga apel dan apel kecil banyak yang rontok. Tidak hanya itu, akibatnya apel yang tumbuh jauh berkurang banyak sehingga hasil panen apel akan menurun drastis. Beginilah pemandangan di kebun pertanian tanaman apel di kawasan Tulungrejo, Bumi Aji, Batu. Kawasan salah satu sentra penghasil apel di Kota Batu ini, para petani mengalami kerugian akibat datangnya angin kencang beberapa hari yang lalu. Bunga apel yang mulai keluar harus rontok dan jatuh. Tidak hanya itu, apel kecil juga mengalami hal yang sama. Padahal biaya yang telah dikeluarkan mulai dari perempesan daun sampai apel berbunga sangat besar, terutama untuk biaya penyemprotan dan obat-obatan.
Kondisi ini tentu saja sangat merugikan para petani karena apel yang bakal tumbuh dan menjadi besar semakin berkurang dan membutuhkan waktu beberapa bulan untuk ke proses berbunga kembali. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, akibat datangnya angin kencang kemarin mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Tidak hanya bunga rontok, tetapi pohon apel juga menjadi sulit berbunga karena kondisi cuaca. Di lokasi terlihat dalam satu tangkai hanya terlihat beberapa buah apel kecil yang masih tersisa dan tidak sebanyak pada kondisi normal. Hal yang sama terlihat di beberapa tempat lainnya. Kondisi bunga yang banyak berwarna kecoklatan dan akhirnya rontok. Ya banyak yang rontok itu. Iya. Banyak rontok, sudah jadi pentil itu Iya. rontok semua. Iya. Nggak jadilah Pak, istilahnya. kalau biaya dari perempesan itu sampai bunga itu berapa Pak untuk penyemprotan pupuk Pak? Penyemprotan pestisida misalkan satu kebun misalkan habisnya 2 trim itu ya sekitar 600 sampai 750. Iya. Sedangkan 1 bulan berapa kali nyemprot? 1 bulan kalau dari musim rempes sampai pentil itu ya 10 hari 3 kali, Pak. Oh, berarti berapa? 10 hari 3 kali. Kalau 3 kali sudah kelihatan. Kalau nanti sudah di atas 3 bulan itu kan 10 hari sekali, 1 minggu sekali itu kalau musim kemarau. Iya. Tapi kalau musim hujan Pak ya tetap itu 2 hari sekali bisa. Berarti biayanya besar Pak untuk apel Pak ya? Ya besar Pak, kalau nanti buahnya hilang ya sudah tunggu 6 bulan lagi. Berarti kerugian banyak Pak ya dari mulai perempesan sampai bunga itu Pak ya? Iya ya, misalkan 2 kali mengalami musim rontok itu ya buahnya habis, misalkan ya tunggu 1 tahun, 1,5 tahun juga. Untuk persiapan lagi minimal berapa 6 bulan ya untuk kembali bunga lagi? Ya 6 bulan mulai bunga lagi. Bunga lagi Pak ya? Itu saja kalau ketemu yang musim enak, kalau nggak musim selalu nggak enak ya sampai 3 kali nggak buah itu. Oh berarti Pak ya? 3 kali musim. Pengaruh angin itu rontoknya rugi buat petani Pak ya? Iya. Kalau sudah kayak gitu? Nggak ada kembalinya sama sekali dah kalau rontok. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Setelah sempat ditutup selama beberapa bulan akibat penyebaran COVID-19, fasilitas di kawasan Jalan Ijen, Kota Malang kembali difungsikan terbatas. Sebagian kursi mulai dibuka dan mulai banyak dipergunakan oleh pengendara untuk beristirahat. Semakin membaiknya kondisi Kota Malang menuju tatanan kehidupan baru, fasilitas umum yang selama penyebaran pandemi COVID-19 sempat ditutup selama beberapa bulan, kini fasilitas umum tersebut mulai dibuka kembali untuk masyarakat. Salah satunya keberadaan kursi di sepanjang Jalan Raya Ijen yang selalu ramai dipergunakan sebagai tempat beristirahat para pengendara maupun masyarakat sebelum ada penyebaran COVID-19. Kini kawasan Ijen sudah mulai terlihat ramai dimanfaatkan para pengendara untuk beristirahat, dengan jumlah kursi yang dibuka masih terbatas. Artinya tidak semua kursi dilepas bambu penghalangnya. Menurut salah seorang pengguna menyambut positif pembukaan fasilitas umum khususnya kursi untuk beristirahat di kawasan Ijen karena sangat nyaman, teduh dan cocok untuk melepas lelah. Di sepanjang Jalan Ijen tidak semua kursi dilepas penghalangnya. Untuk 2 deret kursi, 1 bagian masih ditutup penghalang dan ada jarak antara yang dibuka dan masih ditutup. Ya alhamdulillah bisa menunjukkan situasi yang kami ada di Malang ini, di kota Ijen ini, dan tempatnya ya bisa dikembali dan kembali lagi lah. Semoga aja tidak ada kendala pandemik lagi dan COVID lagi lah. Nyaman juga ya sekarang? Nyaman Pak. Nyaman ya? Nyaman. Ke depan seperti apa nih harapannya? Tentunya kan protokol kesehatan tetap harus dijaga ya? Ya harus lah. Nah seperti apa? Ya semoga aja tambah lebih bagus lagi, lebih lagi lah. Minimal sudah bisa dipergunakan ya untuk istirahat juga. Iwan Hikmawan melaporkan. Pandemi COVID-19 yang hingga kini belum juga usai, ternyata berdampak pada sejumlah sektor usaha di Kota Malang. Banyak pelaku usaha yang tempat usahanya belum dibuka, namun dibebani kewajiban untuk membayar pajak. Untuk mencari solusi terkait permasalahan tersebut, pelaku usaha di Kota Malang menggelar hearing dengan Komisi B DPRD Kota Malang dan Badan Pendapatan Daerah Kota Malang. Dalam hearing ini, pelaku usaha meminta adanya keringanan pajak dari pemerintah Kota Malang. Seperti ini kan orang lebih shift mungkin ya.
Hearing antara Komisi B DPRD Kota Malang, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Malang, dan para pelaku usaha di Kota Malang berlangsung di ruang rapat internal DPRD Kota Malang. Dalam hearing ini, puluhan pelaku usaha dari berbagai sektor menyampaikan keluhan mereka kepada anggota Komisi B DPRD Kota Malang dan Bapenda terkait masalah yang mereka hadapi di masa pandemi COVID-19. Para pelaku usaha rata-rata mengaku bahwa usahanya sepi di masa pandemi COVID-19 ini, namun mereka dibebani dengan kewajiban untuk membayar pajak. Untuk itu, para pelaku usaha meminta kebijakan dari Pemkot Malang agar membuat sebuah kebijakan memberikan keringanan bahkan pembebasan pajak. Febi Damayanti, salah satu pelaku usaha di Kota Malang, mengaku bahwa pada masa pandemi ini tempat usahanya sangat terdampak. Dirinya juga sudah mengajukan keringanan pajak dan telah mendapat pemotongan pajak sebanyak 50%. Ia juga mengaku optimis usahanya perlahan mulai bangkit meskipun masih di masa pandemi COVID-19. Febi juga berharap agar Pemkot Malang selain memberikan keringanan pajak, juga memberikan bantuan tempat usaha dengan memberikan masker dan hand sanitizer. Kalau pemerintah sama kayak yang seperti tak sampaikan, bahwa pemerintah itu membantu kita. Jadi kita itu di bulan Mei mengirimkan surat ke Pade ya. Jadi kita minta kalau penghapusan kayaknya kan tidak mungkin karena kita juga tahu pemerintah butuh penghasilan. Jadi mereka ngasihkan diskon itu 50%. Parkir, terus PP1, terus reklame, itu mereka membebaskan 50%. Jadi kita hanya bayarnya aja 50%. Jadi itulah dari pemerintah. Kalau yang diharapkan dari pertemuan ini, kalau tadi yang disampaikan oleh APBPI adalah pemerintah ini, karena selama ini gini, mall itu belum kesentuh mas, mall itu belum kesentuh sama pemerintah. Saya tadi bahasa kasar, jadi bahasa halusnya lah, bahasa kasar doang, malah kan kasar. Kita hand sanitizer, terus masker itu pun nggak ada bantuan untuk itu, gitu. Ya kan? Padahal mall itu pegawainya itu nggak cuma 10, 20, tapi sampai 500, sampai 1000. Lah itu banyak sekali yang sudah banyak kita rumahkan. Jadi setidaknya ayolah, kita juga bayar pajak kok gitu. Sentuhlah kami tapi ke karyawan ini. Kalau kami aja pimpinan atau owner yang ke mereka, ya nggak cukup untuk seterusnya gitu. Sedangkan Kepala Bapenda Kota Malang Ade Herawanto mengaku masukan dan keluhan dari 8 organisasi pelaku usaha di Kota Malang terkait dengan keringanan pajak sudah ditampung. Bahkan sebelumnya, Bapenda juga telah memberikan keringanan pajak sebanyak 50% serta penghapusan denda kepada para wajib pajak terdampak. Terkait penghapusan pajak, Bapenda masih melakukan kajian dan akan diberikan kepada tempat usaha yang sampai sejauh ini masih tutup. Itu bukan diskresi Bapenda ya, diskresi Pemkot Malang atas izin Pak Wali Kota, jadi ada keringanan maksimal sesuai Perda 50%. Juga ada yang bebas, tadi diusulkan bebas bagi yang tutup. Terus ada juga program sunset policy 1 sampai ke 6 ya, bahkan ke 7 mungkin untuk pembebasan denda. Ada yang mungkin terlambat melaporkan atau terlambat membayar, itu tidak ada denda bagi mereka. Itu bagian dari fungsi negara adalah mendampingi masyarakatnya saat mengalami kesusahan akibat pandemi COVID, seperti memundurkan jatuh tempo pembayaran pajak, baik pajak tanah maupun non tanah, pajak PBB sama dengan pajak lain-lainnya juga ada pengurangan secara itu ya kepada BPATB ya. Sementara, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus, mengatakan hearing ini untuk mendengarkan pendapat dan masukan dari Asosiasi Pelaku Usaha di Kota Malang. Nantinya, dari masukan para pelaku usaha ini akan menjadi sikap DPRD dalam mengambil kebijakan dan akan meninjau kembali Perwal Kota Malang yang mengatur jam operasional tempat usaha di masa pandemi COVID-19 dan jenis usaha yang belum diperbolehkan buka untuk dibuka dengan memperhatikan protokol COVID-19. Awalnya memang kita kaitannya terkait dengan pajak daerah, karena asosiasi ini kan yang menjadi mitra. Cuman karena juga berhubungan dengan operasional, izin, dan sebagainya, berarti kita harus bersama-sama. Pertama, ini harus jadi sikap DPRD. Makanya kami dari Komisi B habis ini
apa yang menjadi masukan kan kami himpun, dan itu kami dorong agar menjadi sikap DPRD yang bisa disampaikan. Terutama yang pertama kaitannya dengan mungkin peninjauan kembali terhadap perwal ya, yang mengatur tentang jam operasional beberapa usaha dan juga mungkin jenis usaha yang sampai saat ini masih belum diperbolehkan untuk dibuka. Gitu. Artinya ya harus dipertimbangkan kembali ya, dalam rangka untuk juga menggerakkan ekonomi, tapi tetap dengan aturan ataupun standar COVID gitu. Itu yang harus juga menjadi perjuangan bersama. Yang kedua kaitannya dengan pajak daerah ya, artinya masukan-masukan itu harus juga kami tampung. Kalau pajak sebenarnya agak lebih mudah karena sebenarnya juga di beberapa jenis pajak itu sudah ada diskon seperti pajak restoran, pajak hotel, kemudian pajak hiburan. Memang sudah ada diskon sampai 50%, termasuk kalau memang ada pengusaha yang meminta penundaan pembayar itu juga bisa kan gitu. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Mengoptimalisasi pungutan pajak antara pusat dan daerah, pemerintah Kota Malang melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dengan adanya perjanjian kerjasama ini, diharapkan dapat meningkatkan perolehan penerimaan pajak serta dapat melakukan pengawasan secara bersama-sama. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama atau PKS di bidang pengoptimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah antara pemerintah daerah Kota Malang, Dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan berlangsung secara virtual. Wali Kota Malang yang didampingi Sekretaris Daerah Kota Malang, Kepala Bapenda dan perwakilan dari Dirjen Pajak Jatim 3 menandatangani PKS tersebut dengan disaksikan Dirjen Pajak dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Perjanjian kerjasama yang ditandatangani ini menjadi salah satu upaya pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu, dengan PKS tersebut baik pemerintah pusat maupun daerah bersama melakukan pengawasan dan pendataan yang saling berintegritas antara satu daerah dengan yang lain. Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Astera Primanto, dalam sambutan melalui virtual menyampaikan, penguatan ekonomi menjadi salah satu konsentrasi dari pemerintah pusat. Untuk itu, dengan PKS ini dapat meningkatkan PAD melalui penerimaan pajak. Sedangkan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo juga berharap PKS ini tidak hanya formalitas, tetapi dapat ditindaklanjuti untuk meraup potensi yang ada. Usai melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama, Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, sebelum adanya penandatanganan PKS dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan, Pemkot Malang juga sudah melakukan kerjasama dengan Dirjen Pajak Jatim 3 Malang dalam bidang optimalisasi potensi pajak. Dengan PKS baru ini, Pemkot Malang siap menyusun data yang integritas dengan pemerintah pusat dan akan melakukan pembaruan data untuk dilaporkan dan dapat diawasi secara bersama dengan pemerintah pusat. Wali Kota Malang berharap setelah adanya PKS di bidang optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah, mampu meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Malang sehingga target 3 triliun dapat tercapai. Sementara, selain melakukan penandatanganan PKS dengan Pemkot Malang sebanyak 77 pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lain di Indonesia, juga dilakukan penandatanganan PKS di bidang optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah yang dilakukan secara virtual. Kami mencanangkan di tahun 2023 kemarin 1,5 dan itu oleh Korsuka KPK, waktu itu Kang Asep menyampaikan minimal 3 triliun itu tidak mungkin akan tercapai kalau hanya dilakukan intensifikasi dan esensifikasi tanpa adanya inovasi. Nah, inovasi itu salah satu di antaranya bentuk ini. Inovasi ya, inovasi ada dua. Inovasi di manajemen itu sendiri dan inovasi ke arah ekspansi yang sifatnya inovatif. Ada kita memang perlu data itu penting ya.
kita kerjasama dengan pajak ya. Tapi kalau kita tidak punya data yang lengkap dan datanya adalah basic survei potensi pajak. Yang tentu ketika survei potensi pajak, potensi pendapatan daerah ini analisanya saya kira juga pakai analisa basicnya adalah saintis, yang margin errornya sudah bisa diketahui, sehingga itulah yang menjadi parameter. Parameter itu ya nanti akan kita susun instrumen-instrumen capaiannya. Oh, ketika nanti seandainya dari pajak A, B, C sampai ada beberapa item itu nanti kelemahannya di sisi mana yang itu sehingga nanti bisa diperbaiki dan seterusnya. Goalnya sebenarnya kita melakukan kerjasama PKS antara kami dengan Ditjen Pajak itu adalah untuk mengoptimalkan ya sumber pendapatan daerah. Menandatangani dokumen perjanjian. Simon Alfredo melaporkan. Dalam rangka sosialisasi dan upaya penanganan COVID-19 di Kota Batu, Satuan Bintara Poltekkad Kodiklat TNI AD melakukan penyemprotan disinfektan. Wujud kepedulian masyarakat dalam mencegah dan mematikan penyebaran virus COVID serta timbulnya semangat kebersamaan yang berada di Kota Batu. Para kesatrian dari Politeknik Angkatan Darat mengadakan penyemprotan desinfektan di daerah wahana wisata, rumah warga Dresel dan kantor Batu TV dengan menerjunkan beberapa personil ke beberapa titik. Dengan tujuan pengabdian kepada masyarakat dengan kegiatan pemberian masker dan mengajak masyarakat akan tertibnya peraturan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Di mana para anggota TNI khususnya Politeknik Angkatan Darat telah melaksanakan di beberapa daerah yang ada di Kota Batu, seperti alun-alun Batu, Batos, Pasar, dan Terminal. Pada saat ini anggota langsung terjun ke kantor Batu TV dengan penyemprotan merata di beberapa titik yang ada di dalam kantor Batu TV, serta pemberian masker langsung oleh Direktur Utama Batu TV kepada tim yang bertugas. Menurut Komandan Satuan Siswa Mayor CPL Waluyo, dengan adanya sosialisasi tersebut mengharapkan bahwa masyarakat akan sadar pentingnya menjaga kesehatan, utamanya bermasker dan rajin cuci tangan. Beliau juga mengharapkan bahwa pandemi COVID-19 harus segera berakhir. Kita laksanakan diantaranya pembagian masker dan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat umum seperti di tempat pariwisata yang sekarang kita berada di sini ini, kemudian di alun-alun Kota Batu, di Batos dan lain-lain tempat yang sifatnya kita membantu program pemerintah dalam Angkatan Darat dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Sasaran utama adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang pertama, untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan, diantaranya menggunakan masker, kemudian cuci tangan, kemudian jaga atau physical distancing dimanapun mereka berada. Dan kami dari Bintara Mahasiswa Poltekkad Kodiklat membantu kepada masyarakat untuk menghimbau agar tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Bersama masyarakat, kita bisa. Terima kasih Batu TV. Tim Liputan Batu TV melaporkan. Adapun